semua ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila dengan ketukan tepuk tangan saja ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, gaya tajumanmu sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, Ibu mau tanya, pada materi sebelumnya kita telah belajar mengenai apa sih? Ingat enggak? Belajar Cibenda, Bu. Masih kurang benar. Apa Jadi, ya? ada lagi ya. Pada materi sebelumnya kita telah belajar mengenai pekerjaan manusia. Nah, Ibu mau tanya, di rumah siapa yang sering membantu ibunya? Saya. Benar sekali ya. Pernah nggak sih kalian membantu menjemur pakaian? Pernah. Kenapa baju yang basah ketika dijemur menjadi kering? Ada tahu? Pernah. Ya, benar sekali. Nah, itu ada kaitannya dengan materi yang kita pelajari hari ini, yaitu mengenai sumber energi. Kelas 3, tema 6, energi dan perubahannya, subtema 1, pembelajaran ke-1. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, siswa diharapkan mampu mengemukakan informasi mengenai sumber energi. Yang kedua, siswa diharapkan mampu menemukan bentuk pemanfaatan dan perubahan sumber energi. Yang ketiga, siswa mampu menunjukkan mengenai pemanfaatan sumber energi. Kemudian siswa diminta untuk mengamati peristiwa sehari-hari berdasarkan kegiatan yang lebih lama dan lebih singkat. Kemudian siswa diminta untuk membandingkan antara peristiwa sehari-hari yang membutuhkan waktu lebih lama. Kemudian siswa dimintakan untuk mengerjakan permasalahan yang berkaitan dengan lama waktu. Kemudian siswa diminta untuk memahami bentuk pola irama sederhana. Kemudian siswa diminta untuk mengidentifikasi pola irama pada sebuah lagu. Dan yang terakhir yaitu siswa dapat mempraktekkan pola irama pada sebuah lagu. Nah, ada yang tahu nggak sih apa itu energi? Kekuatan, Bu. Ya benar. Tahu lagi nggak? Nggak tahu ya? Ibu tambahkan ya jawaban temunya. Nah, energi merupakan kemampuan untuk melakukan kerja. Jadi kalau kalian pergi ke sekolah, nah itu kan pasti membutuhkan energi. Energi tidak semata-mata muncul begitu saja, tapi energi juga muncul karena adanya sumber energi. Ya, sumber energi pada manusia itu diperoleh melalui apa saja? Anda tahu? Makanan. Makanan dan minuman perolehannya. Nah, coba kalian amati nih kedua gambar ini. Dari kedua gambar ini, keterkaitan apa yang kalian peroleh? Untuk gambar pertama, ada gambar apa? Pingsan. Gambar kedua, Matahari. ada bisa menyimpulkan? Kena tarik matahari jadinya pingsan. Iya, benar sekali. Kita tepuk tangan untuk Mbak Wijaya. Nah, jadi dari kedua gambar ini bisa disimpulkan bahwa biasanya orang pisang kalian temui saat apa? Upacara kan? Ya. Saat upacara biasanya kondisi matahari sangat terik yang membuat seseorang itu menjadi pingsan. Hal ini karena apa? Karena biasanya orang yang pingsan itu mereka tidak sarapan, benar atau tidak? Ya. Jadi kebutuhan energi dari diri mereka itu kurang, sehingga penting bagi kita untuk melakukan suatu aktivitas itu harus mengisinya dulu melalui sumber Energi. Sampai di sini paham? Paham. Oke. Selanjutnya ayo kita membaca teks secara bersama-sama. Suaranya. Matahari sumber energi terbesar. Semua benda yang menghasilkan energi disebut sumber energi. Tuhan menciptakan bermacam-macam sumber energi. Air dan udara adalah sumber energi. Tumbuhan dan hewan adalah
kemudian diteruskan ke batang dan seluruh tubuh tumbuhan. Nah, di sinilah terjadi proses fotosintesis di mana? Di daun, ya. Di daun matahari membantu proses fotosintesis dan terjadilah di situ juga pertukaran antara karbon dioksida dan oksigen. Nah, tadi juga disebutkan makanan juga sumber energi bagi tubuh manusia ya. Nah, makanan merupakan sumber energi bagi tubuh yang diolah menjadi sari-sari makanan, kemudian diubah menjadi energi agar seluruh bagian tubuh dapat bergerak atau bekerja. Contohnya yang biasa kalian lakukan sehari-hari. Ini ada gambar Benny. Benny sedang apa? Makan. Ya, Benny sedang makan untuk memperoleh energi. Kemudian makanan yang Benny makan itu akan diolah oleh tubuh Benny sehingga makanan tadi akan menghasilkan energi untuk Benny dapat beraktivitas seperti apa? Bermain, bersekolah, bersepeda. iya, dan lain sebagainya ya. Sampai di sini paham? Paham. Nah, yang kedua yaitu sumber energi air. Air merupakan sumber energi yang dapat diolah menjadi energi listrik. Cara pemanfaatannya yaitu air ditampung dalam sebuah bendungan atau waduk. Kemudian air ditampung dalam sebuah bendungan atau waduk dan dialirkan. Nah, aliran air ini mempunyai kekuatan yang dinamakan energi apa? Kinetik. Nah, energi kinetik ini akan memutar kincir angin atau turbin. Nah, gerakan turbin akan menggerakkan generator listrik yang dapat membangkitkan energi listrik. Waduk atau bendungan dimanfaatkan untuk membangkit PLTA. Sumber energi yang ketiga yaitu ada angin. Angin atau udara yang bergerak disebut bayu. Nah, bayu atau angin ini memiliki energi kinetik. Energi kinetik menggerakkan kincir. Kincir menggerakkan generator listrik. Nah, generator listrik akan membangkitkan energi Listrik. Pembangkit listrik tenaga bayu disingkat dengan apa? PLTB. Yang terbesar berada di mana coba? Sidrap, Sulawesi Selatan. Betul sekali. Nah, ini contohnya ya, pembangkit listrik tenaga bayu. Biasanya mereka meletakkannya di atas-atas perbukitan atau di gunung. Kenapa coba? Ada yang tahu alasannya enggak? Karena di sana anginnya kencang. Bener banget Mbak Dora. Tepuk tangan dong Mbak Dora lagi. Nah, bener sekali. Jadi mereka meletakkan di atas gunung karena kondisi anginnya itu sangat kencang sehingga dapat membuat baling-baling dari ini dapat bergerak dengan kencang sehingga menghasilkan listrik. Nih, biasanya kalian kalau kelas 1 sering membuat praktek ini. Iya, Bu. Ini contoh kecil ya, pemanfaatannya dia juga menggunakan energi angin ya. Iya. Nah, itu tadi pembelajaran mengenai sumber energi. Untuk lebih pahamnya, Ibu di sini punya papan kita atau mading yang dimana Ibu minta kalian untuk mengisikan manfaat dari masing-masing sumber energi yang telah kita bahas. Simak ya, misal di sini ada matahari menghasilkan energi cahaya. Manfaatnya apa sih? Nanti kalian silahkan tempel di sini gambarnya udah disediakan di meja. Jelas? Jelas. Ibu minta kelompok sini 2 orang, kelompok sini 2 orang. Ayo, maju. Mbak Saumil sama mbaknya, boleh maju. Saya, Bu. Ya. Ayo, Saumil. Mbak Dora. Iya, Bu, saya.
koreksi bersama ya jawaban temennya. Coba. Pertama, matahari menghasilkan energi cahaya berfungsi untuk menerangi bumi. Bener ya? Ya. Tangan buat temennya. Ayo berjuang. Selanjutnya ada energi matahari menghasilkan energi panas, digunakan dimanfaatkan untuk menjemur pakaian. Benar atau tidak? Betul. Kemudian air dimanfaatkan untuk menghasilkan energi gerak yang dimanfaatkan untuk menghasilkan pembangkit listrik tenaga air. Benar ya? Betul. Kemudian yang terakhir ada angin menghasilkan energi gerak yang dimanfaatkan untuk menghasilkan menggerakkan kincir angin untuk pembangkit listrik tenaga dari biru atau angin. Oke, tepuk tangan untuk teman-temannya. Nah, di sini punya sedikit buat teman-teman yang sudah berhasil maju. Tapi ya, sekarang kita mau Blackpink. Nah, kita belajar mengenai sumber energi. Tentu saja kita harus menumbuhkan rasa syukur kita melalui pembelajaran, melalui lagu. Nah, sebelum itu, Ibu akan membahas sedikit mengenai pola irama atau kumpulan bunyi yang disusun dengan cara tertentu dalam satu atau beberapa irama. Nah, hitungan pola irama dapat diketahui dari pengulangan irama yang terjadi. Bila dalam sebuah lagu terdapat pengulangan irama sebanyak 3 kali, maka pola iramanya berapa? 3. Sedangkan pola pengulangannya sebanyak 5 kali, maka pola iramanya berapa? 5. Nah, seperti itu. Jelas ya? Jelas. Nih, pola irama juga dapat dimainkan dengan cara tepuk tangan dan pukul meja. Coba ikut Ibu. Prok, prok, duk, prok, prok. Lagi. 1, 2, 3. Prok, prok. Lagi. Nah, baris yang pertama dengan baris yang kedua sama tidak dari suaranya? Tidak. Sama dong, kan? Prok, prok, duk, prok, prok, duk. Sama tidak? Sama. Nah, jadi itu salah satu contoh pola iramanya. Pola iramanya ada berapa? 2. Nah, kita akan menyanyikan lagu Matahari sambil bertepuk tangan dan pukul meja.
terdapat beberapa aktivitas sehari-hari atau tugas yang harus kalian kerjakan. Nih, jelas ya, pada lembar ini terdapat keterangan dari indikator maupun tujuan masing-masing lembar kerjanya. Nih, masing-masing kelompok berisikan 2-3 anggota. Silakan berdiskusi dengan baik, jangan ribut sendiri. Jelas ya? Jelas, Bu. Ayo, Ibu minta kelompok sini. Ayo silakan dipahami setiapnya soalnya. Jika ada yang kurang jelas, tanyakan pada Ibu. Kerjakan ya. Iya, Bu. Bu, ini apa, Bu ya? Yang mana? Ini mana, Bu ya? Oh, ini coba kalian pahami gambarnya. Gambar kurang jelas. Ini mengenai orang yang sedang ngapain. Oh iya, Bu ya. Nah, yang sini gimana? Bisa? Bisa, Bu. Oh iya, ini notnya ini tandanya 5. Kurang jelas ini ya. Iya, dari gitu. Jelas ya? Jelas, Bu. Untuk yang di sini bagaimana? Jelas nggak? Jelas. Oke, kalau jelas, jangan kelompok ya. Untuk kelompok sini jelas atau tidak? Jelas, Bu. Jelas ya. Oke. Ya, waktunya Ibu masih 5 menit. Ayo dikerjakan. Jangan ribut sendiri. Siap, Bu. Nah, apakah sudah? Sudah? Belum. Belum. Ayo, jangan bikin diri. Belum. Yo, dikerjain. Ya, yo dikerjain. Ayo, sudah selesai semua? Sebentar lagi. Sebentar lagi. Oh ya, ini dulu. Ayo, yang kelompok belakang sudah, kelompok satunya belum. Ayo coba Mbak Dwi maju. Siap, Bu. Kelompoknya Mbak Dwi tadi apa saja? Silahkan ditulis jawabannya ya. Iya, Bu. Sambil ditulis. Ya. Yang lainnya sambil disimak apakah jawaban dari kelompok Mbak Dwi sama atau tidak. Iya, Ya. Bu. Sudah, Bu. Ya, oke. Sambil dibaca Mbak Dwi coba. Waktu lama yaitu ada mencuci sepatu dibandingkan Mencuci sepatu membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan minum. Ya, terus. Tidur membutuhkan waktu lebih lama daripada mencuci muka. Benar tidak? Benar. Mandi membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan dengan mencuci piring. Benar atau tidak? Benar. Lanjut. Memasak membutuhkan waktu lebih lama daripada menyapu. Ya, terus. Tidur membutuhkan waktu lebih lama daripada memakai sepatu. Terus.
Kemudian tuliskan informasi yang terdapat pada paragraf pertama, yaitu semua benda yang menghasilkan energi. Ayo, jangan ribut yang di belakang ganti. Kemudian paragraf keberapa terdapat informasi tentang sumber energi, yaitu paragraf 1 dan 2. Apa manfaat energi panas matahari untuk membangkit listrik, mengeringkan pakaian, mengeringkan sepatu yang dicuci. Kemudian perhatikan perbedaan yang dapat dirasakan, yaitu yang terdapat perbedaan rasa ketika menyanyinya, di mana baris 1 dan 2 pola iramanya sama. Bagaimana? Betul atau tidak kelompok yang satu? Tepuk tangan untuk kelompok baju ini. Nah, tadi kalian telah belajar apa saja? Aku mau tanya sebelumnya. Sumber energi. Sumber energi, ya. Nah, sebelumnya ibu mau tanya lagi, aktivitas apa lagi yang biasa kalian jumpai selain gambar-gambar ini? Bermain ya apa? Bermain sama belajar waktu mana yang lebih lama kalau kalian? Terus apa lagi? Ada apa lagi? Ayo. Berenang sama apa lagi? Mencuci sepatu. Berenang sama mencuci sepatu, waktu mana yang lebih lama? Paham ya? Jadi bisa membandingkan mana waktu yang membutuhkan waktu lebih lama, mana waktu yang membutuhkan waktu lebih singkat. Begitupun dengan materi yang telah kita pelajari pada media mading ini. Pada media mading ini kita telah belajar tadi ada matahari sumber energinya, ada air sumber energinya, ada angin atau udara sumber energinya. Yang mana masing-masing sumber energi ini menghasilkan beberapa energi seperti energi cahaya, energi panas, energi gerak, dan kemudian angin juga menghasilkan energi gerak. Kalian telah menyimpulkan tadi seperti matahari menghasilkan energi cahaya, yaitu dimanfaatkan untuk menerangi bumi. Kemudian ada matahari menghasilkan energi panas, dimanfaatkan untuk menjemur pakaian. Kemudian ada air dimanfaatkan untuk energi gerak yang menghasilkan energi listrik membangkit bertenaga air. Kemudian ada angin yang dimanfaatkan energi listrik untuk membangkit PLTB atau pembangkit listrik tenaga Payung. Nah, setelah kalian mengerjakan LKPD tadi, di sini ibu punya soal evaluasi yang harus kalian pelajari atau yang harus